Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada sebuah kalimat yang menarik dari Teh Mela atau admin dari Forbidden Question-nya, YouTube Forbidden Question-nya. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah kesadaran tidak butuh agama. Wow. Ketika saya mendengarkan kalimat ini, saya langsung terkejut ya. Wow. Luar biasa, ini wanita luar biasa ya, jenius ya. Mungkin yang tersahabat yang nonton video ini sudah familiar dengan Teh Mela ya kan, yaitu adminnya Forbidden Question ya. Menarik untuk dibahas ya. Agama apa yang dimaksud oleh Teh Mela ini? Ini yang jadi pertanyaannya. Apakah ini bagian daripada filsafat ya? Apakah ini prinsip daripada seorang agnostik atau ateis ya? Menarik untuk dibahas ya. Kita kembali pada segmen filsafat ketuhanan ya. Jadi dan sahabat yang nonton video ini tidak terbiasa dengan filsafat ketuhanan ya, mohon skip video ini. Karena apa? Karena takutnya Anda nanti tersesat ya. Tersesat di jalan yang benar ya. Jadi agama yang dimaksud oleh Teh Mela ini adalah agama yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Kesadaran tak butuh agama ya. Agama yang dimaksud di sini adalah agama yang tidak rasional ya. Ya semua agama sih tidak rasional ya. Ya rata-rata agama itu tidak masuk akal ya. Agama itu masuk akal bagi pemeluknya saja ya. Kalau orang lain beranggapan enggak ya. Jadi disclaimer on ya, yang saya bahas di channel ini ada sumbernya ya. Ada datanya. Jadi kalau misalnya dan tersahabat yang nonton video ini mau komplain sama yang bikin sumbernya ya. Kesadaran tak butuh agama sering disebut sebagai ateisme atau humanisme sekuler. Wow. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk jadi ateis, agnostik, atau jadi sekuler ya. Bukan ya. Jadi kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan. Dalam filsafat ketuhanan itu tidak boleh ada yang ditutupin. Kita bongkar semuanya. Tidak boleh berpihak ya. Tidak boleh nggak enakan. Nggak enakan. Nggak boleh. Jadi filsafat ketuhanan itu menggali sedalam-dalamnya gitu. Mempertanyakan ketuhanan itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, zaman sekarang ini kita warga Konoha ya, tidak butuh-butuh amat sebenarnya yang namanya agama. Cuman kita nggak enak aja sama keluarga. Ya kan? Ya nggak sih? Ya, kita sebagai warga Konoha nggak butuh-butuh amat yang namanya agama. Negara yang butuh ya, negara Konoha yang butuh kita beragama. Kalau kita mah nggak butuh-butuh amat. Bagi orang yang berkesadaran ya. Tapi bagi orang yang belum berkesadaran, yang masih barbar gitu, masih hidup ya, hidupnya itu masih barbar banget gitu, ya butuh yang namanya agama. Karena apa? Karena kesadaran itu nggak butuh agama guys. Kalau misalnya ada yang mengatakan moral kita gimana kalau kita tidak beragama di Konoha misalnya. Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Lalu bagaimana dengan moral kita? Nah yang jadi pertanyaan, apakah dengan terpilihnya negara Konoha, salah satu negara yang paling religius di dunia, moral kita semakin baik? Itu pertanyaan filsafat ya. Kalau saya pribadi ya, saya melihat ya, justru negara yang tidak peduli dengan agama itu moralnya lebih bagus kok, seperti Finlandia, Kanada, Australia, ya, Jepang. Mereka itu nggak peduli dengan agama guys. Mereka beragama ya, Eropa beragama Kristen, tapi rata-rata mereka Kristen KTP, jarang ke gereja orang itu. Bahkan mereka itu sangat sekuler, sekulernya itu parah banget, ya, tidak menggabungkan antara agama dengan politik. Justru semakin dipisahkan, maka mereka semakin damai, aman, nyaman, dan tenteram. Nah, ya jadi pertanyaan, apakah sumber daripada konflik itu berasal daripada agama itu sendiri? Silakan disimpulkan sendiri. Karena apa? Karena menurut data ya, ini menurut data ya, saya tidak asal mangap ya, nanti saya akan tampilkan data di sini. Justru negara-negara yang peduli dengan agama seperti Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain sebagainya, negara-negara ini adalah negara yang sangat peduli dengan agama. Ya, bahkan berlebihan pedulinya dengan agama, sehingga apa? Sehingga terjadi konflik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu sumber daripada konflik itu sendiri? Silakan disimpulkan sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa agama itu bisa sumber daripada konflik? Ya, ada kemungkinan ya. Konon katanya ada yang mengatakan
faktornya itu karena menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi kalau agama dengan politik digabungkan, maka pemuka agama itu bisa ngomongin politik seenak jidat di rumah ibadah, sehingga dia bisa memprovokasi umat, ya, bisa memprovokasi umat walaupun pemuka agamanya nggak ngerti politik, sehingga negara-negara yang sangat peduli dengan agama itu sering konflik. Tapi yang saya maksud di sini di Konoha, ya, semua yang saya ucapkan di video ini ada di Konoha, makanya saya menggunakan baju Konoha gitu, semuanya di sini berbau Konoha semua, ya, namanya juga Konoha, ya, nama channel itu juga Konoha, ya. Justru, ya, saya melihat negara yang sangat peduli dengan agama itu adalah negara yang sering konflik, yang moralnya amburadul, termasuk Konoha, ya. Konoha juga moralnya amburadul kok. Ya, guru agama memperkaos muridnya, hamil tiap minggu ada di Konoha, ya. Padahal kita teriak-teriak, ya, jangan maksiat, ya, berantas tempat lokalisasi, jangan maksiat dan sebagainya. Padahal muridnya diembat juga tuh. Sok suci tahu kita sebenarnya, sok suci. Jijik saya ngelihatnya. Kadang-kadang kita itu munafik sebenarnya, sok suci, mau pemuka agama kayak nggak semuanya tapi, ya, tapi rata-rata pemuka agama di Konoha itu munafik, ya. Bahkan ada yang menggoblok-goblokkan penjual es teh. Pemuka agama macam apa seperti itu? Tidak semuanya tapi, ya, tapi rata-rata seperti itu, ya. Rata-rata pemuka agama di Konoha itu menurut saya pribadi unfaedah, nggak ada faedahnya. Kalau pemuka agama di Konoha itu berfaedah, maka kita akan bisa jadi negara maju, ya. Kalau di Konoha itu pemuka agama itu berkualitas, ya, tidak munafik, ya, tidak sok suci, maka Konoha sudah akan menjadi negara maju. Tapi kan sok suci, munafik, ya, anti maksiat, saya anti maksiat, ya, bubarkan tempat lokalisasi, bubarkan ini, bubarkan itu, tempat maksiat, padahal diembak juga tuh muridnya. Muridnya diberkaos, guys. Bayangkan moralnya di mana. Luar biasa. Justru saya melihat negara-negara yang tidak perlu dengan agama itu, Jepang, Norwegia dan lain sebagainya, mereka lebih bagus kok moralnya. Jadi kita itu sebenarnya munafik, tahu. Agama itu hanya topeng sebenarnya kalau boleh jujur, ya. Ya, tahu nggak? Agama itu cuma topeng doang. Munafik kita sebenarnya. Kita warga Konoha itu walaupun tiap hari itu teriak-teriak Tuhan gitu, ya, Tuhan, negara paling religius di dunia, tapi netizennya itu paling bobrok sedunia, toksik, ya, ngomong kasar di media sosial, sangat fanatik, ya, disenggol dikit marah, ya, dikritik dikit marah. Luar biasa. Kenapa saya menggunakan kata Konoha? Sering menggunakan kata Konoha. Justru karena keadaan kita seperti itu, netizen kita itu belum bisa menerima kritikan-kritikan yang masuk akal, ya. Justru itu, ya. Dikit-dikit laporkan, ya. Kalah debat laporkan, ya. Nggak sesuai dengan kemauan perutnya laporkan, nggak sesuai dengan pikirannya laporkan. Sampai kiamat pun kita nggak akan maju seperti ini, guys. Munafik sebenarnya kita, sok suci, ya. Agama itu hanya topeng di Konoha. Lalu kalimat atau perkataan yang mengatakan bahwa kesadaran tak butuh agama itu masuk ke ranah mana itu, ya. Seperti saya katakan tadi, itu masuk ke ranah humanisme sekuler, ya. Apa poin-poin penting daripada humanisme sekuler ini? Definisi, ya, kita mulai daripada definisi, ya. Ateisme, tidak percaya pada keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Humanisme sekuler artinya fokus pada nilai-nilai manusia dan kebaikan tanpa mengacu pada agama. Humanisme sekuler nggak mengharapkan surga. Dia membantu seseorang itu nggak ada embel-embel surga, nggak ada, karena pure kemanusiaan. Dia tidak berharap surga kalau membantu, ya. Jadi sebenarnya di Konoha itu orang membantu itu karena mengharapkan surga, itu sebenarnya terpaksa, munafik sebenarnya itu, ya. Kita tuh hidup dalam kemunafikan sebenarnya. Padahal surga itu juga masih dipertanyakan kok. Tapi di Konoha itu sudah banyak orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan, ya. Yang punya falang surga. Dikit-dikit surga,
Padahal surga juga masih dipertanyakan, belum pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mencap diri kita itu yang punya palang surga, yang punya kunci surga, kalau surga itu belum pasti? Bagaimana mungkin kita bisa menjanjikan surga itu ke umat kita kalau surga itu belum pasti? Di Konoha kan gitu banyak warga Konoha yang seperti itu, pemuka agama di Konoha itu menjanjikan surga, padahal surga juga belum pasti. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa Sherlock surga? Nggak ada satupun. Surga itu bisa dibuktikan hanya melalui kata-kata, nggak ada selain kata-kata. Surga tidak ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara sains, ya. Jadi berhentilah ya terlalu menggubun-gubunkan surga. Mending kita hidup di dunia ini gitu, humanisme. Kita membantu seseorang itu karena humanisme, ya, bukan karena embel-embel surga. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi ateis ya. Karena ini ada beberapa alasan ya, alasan-alasan daripada kenapa ada orang yang mengatakan bahwa kesadaran itu tak butuh agama. Yang pertama, pengalaman pribadi dan pertanyaan eksistensial ya. Yang kedua, misalnya kritik terhadap ajaran agama ya. Ajaran agama itu kan menakut-nakuti, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit dosa, ya kan? Dikit-dikit dosa, tapi memperkawas juga tuh, muridnya diembat juga tuh, ya kan? Yang selanjutnya misalnya kritik terhadap ilmu pengetahuan ya, maksudnya ilmu pengetahuan tentang agama ya, dan berpikir secara rasionalitas ya. Terus pengamatan atau konflik agama juga berpengaruh ya. Kenapa orang mengatakan bahwa kesadaran nggak butuh agama? Konflik agama juga berpengaruh. Terus yang selanjutnya misalnya kebutuhan akan kebebasan berpikir ya. Kebebasan berpikir, tapi yang saya katakan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, jadi bisa dibedain dulu ya, hanya warga Konoha ya. Apa itu karakteristik daripada filsafat humanisme sekuler ini? Karakteristiknya adalah menghormati hak orang lain untuk beragama, fokus pada etika dan moralitas sekuler ya. Tidak ada istilah mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak ada seperti itu. Kampungan itu namanya, kurang itu namanya, kurang. Kalau ada orang seperti itu, kurang kerjaan maksudnya. Ya, hentikan ya kegiatan-kegiatan kampungan dalam beragama, mempersekusi rumah ibadah orang lain, alay tau, kampungan. Ya, malah RT-nya yang duluan masuk ke rumah ibadah. Gila nggak tuh? Ya, emang kita itu sebenarnya udah dalam beragama itu udah stadium 10 gitu. Udah nggak ketolong lagi sebenarnya kita ini. Ya, udah sangat terlalu halu gitu. Padahal surga juga masih dipertanyakan. Kalau saya mengatakan seperti itu, pasti banyak nanti yang marah-marah. Gitu, orang-orang gitu kan. Dia marah kalau saya mengatakan seperti ini karena dia sudah terlalu berharap, ngarep sama surga. Padahal kalau surga itu ada, tidak mungkin orang yang berlebihan dalam beragama dimasukkan ke surga. Ya, yang benar aja. Masa Tuhan bodoh? Tuhan pasti pintar dong, ya. Jadi kalian jangan mau dibuluhinya. Selain itu, menerima keragaman pemikirannya. Jadi kalau misalnya orang yang terlalu berlebihan dalam beragama itu nggak menerima. Mau kita kasih fakta seabrek-abrek gitu, mereka nggak akan menolak itu, ya. Selain itu, mengutamakan ilmu pengetahuan dan logika. Selain itu, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa tokoh-tokoh daripada humanisme sekuler ini, seperti Richard Dawkins ya, biolog atau seorang ateis. Sam Harris ya, filsuf atau ateis. Christopher Hitchens, penulis atau ateis. Ayn Rand atau filsuf dan ateis. Bertrand Russell, filsuf dan penulis ya. Ada beberapa sumber-sumbernya ya, atau catatan-catatan. Nanti saya akan tampilkan di sini ya. Ada sumber-sumbernya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Kalau misalnya Anda komplain sampai yang bikin sumbernya, jangan komplain ke saya gitu ya. Lagian yang nonton video ini saya yakin orang-orang yang sangat dewasa dalam beragama ya. Tidak anti dengan perbedaan pikiran ya kan, perbedaan agama ya. Saya yakin itu ya. Subscriber berchannel ini adalah orang-orang yang sangat cerdas gitu, pintar berdialektika gitu, berlogika, tidak mudah marah ya, tidak kampungan dalam beragama. Jadi sebenarnya yang dikritisi daripada humanisme sekuler ini adalah
kampungan dalam beragama. Tanpa kita sadari warga Konoha itu kampungan kok dalam beragama. Dikit-dikit agama. Baru ketemu sama orang nanya agama. Semua hal dikaitkan dengan agama. Ya, membantu yang seiman. Kalau seiman cepet banget itu. Dan menurut saya prinsip yang penting seiman ini akan menghancurkan agama itu sendiri. Kenapa? Kalau kita berpikir bahwa yang penting seiman, bisa aja orang yang masuk ke agama kita itu bukan untuk mendalami agama gitu. Bisa aja dia orang yang toksik gitu, orang sampah masuk ke agama kita. Ya, terus dia melakukan kejahatan-kejahatan berdasarkan agama. Misalnya dia memakai topeng agama. Maka kita akan membela mati-matian orang seperti ini. Ya kan? Bisa aja dia misalnya nih ngambil dalil-dalil ayat perang, ya. Kitab suci agama di Konoha kan banyak dalil-dalil perang ya, terutama agama mayoritas di Konoha. Bisa aja dia ngambil dalil-dalil itu. Misalnya nih dia masuk ke agama kita ya, kita rekrut misalnya. Kita banyak-banyakin member misalnya. Bisa aja dia ngambil dalil-dalil kisah-kisah perang itu, lalu dia melampiaskan ketoksitannya terhadap orang lain. Ya, banyak seperti itu kok. Memperkeruh suasana, bikin negara kita itu semakin negara intoleran ya. Bahkan lebih parahnya lagi, bisa menggunakan dalil-dalil agama untuk ini, bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, lalu tuar. Ada banyak seperti itu kok, kalau boleh jujur ya. Cuman kita nggak mau mengakui gitu, kita selalu membela, oh itu bukan dari agama kita, oh itu bukan dari agama kita, oh itu bukan dari agama kita. Padahal dia mengutip kok dari kitab suci. Para teroris itu mengutip dari kitab suci loh. Mereka membunuh itu berdasarkan dalil gitu, dalil-dalil dari kitab suci kok, kalau boleh jujur ya. Jadi kenapa saya sering bongkar-bongkar masalah seperti ini? Karena saya nggak mau negara kita itu semakin hari semakin intoleran gitu. Ya karena dulu negara kita itu didirikan oleh orang-orang yang sangat toleransi dalam beragama, bukan orang yang intoleran gitu. Orang yang intoleran dalam beragama itu adalah kampungan dalam beragama. Ini salah satu contoh orang yang kampungan, sangat-sangat kampungan gitu, sangat-sangat kurang, alay dalam beragama ya. Sangat intoleran itu menurut saya itu sangat sampah. Orang-orang seperti ini harusnya nggak boleh bernegara ya. Maksudnya orang-orang seperti ini akan menghancurkan suatu negara. Karena pemikiran-pemikiran yang intoleran ini akan ditularkan ke orang lain gitu. Ya, apalagi dia seorang guru agama, terus dia mengajarkan intoleran gitu. Makanya saya setuju, maksudnya saya tidak setuju pelajaran agama itu diajarkan di sekolah yang ada di Konoha maksudnya, bukan di Indonesia ya. Karena apa? Karena anak kecil itu sangat mudah didoktrin, didogma. Ya, dari kecil didoktrin misalnya, oh kamu harus membenci ini, kamu harus memerangi ini. Apa nggak jadi teroris dia waktu gedenya? Ya nggak sih? Benar nggak? Jadi solusi utamanya itu menurut saya pribadi sekuler ya. Bagaimana Konoha ini biar cepat maju sekuler. Tapi kalau saya mengatakan sekuler pasti banyak yang nggak terima kan. Jadi kita jangan ngimpi jadi negara maju kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak membayar harga ya. Jadi saya itu selalu meneriakkan sekularisme ya. Saya menembakkan Konoha itu bisa menjadi negara sekularisme. Memisahkan antara ekonomi dengan agama, politik dengan agama, ya semua hal dengan agama. Sehingga pemuka-pemuka agama itu, ya pemuka-pemuka agama yang intoleran itu tidak boleh berteriak-teriak di rumah ibadah, ya nggak boleh berteriak-teriak di rumah ibadah. Ini akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.